Puji nama Tuhan, Shalom, salam kemenangan. Kembali lagi kita di Victorious Devotion. Hari ini kita mau sama-sama muji menyembah nama Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Biarlah hari ini kita awali dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Kita awali hari kita saat ini dengan kita menikmati hadirat-Nya. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia. Kita mau lebih dalam lagi menikmati hadirat-Nya. Kita mau lebih lagi merasakan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Biarlah itu adalah kerinduan hati kita. Mari kita nyanyikan lagu lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam menikmati hadirat-Mu. Berada dekat-Mu, itu kerinduan kami ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Ini rindu kami Tuhan, ini butuh kami Tuhan. Kami memerlukan-Mu di setiap waktu. Kami perlu Kau Tuhan di setiap jalan-jalan hidup kami, Yesus.
haleluya, haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, berada di dekat-Mu. Biarlah berada di dekat-Mu adalah menjadi satu kesukaan bagi kami, menjadi kerinduan yang mutlak dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah di hari-hari kami terus bersama-sama dengan Engkau. Penyertaan dan penyataan-Mu terus menaungi, melingkupi kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri menyatakan keinginan kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Beri kami hikmat, pengertian. Beri kami Tuhan Yesus iluminasi yang baru melalui kebenaran daripada firman, sehingga kami menjalani kehidupan kami mengikuti standar Tuhan yang Tuhan inginkan. Berbicara Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita di Victorious Devotion. Dan pagi ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau menjalankan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema kedatangan Kristus yang dinamai waktu pemulihan segala sesuatu. Berbahagialah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita memiliki banyak kepastian di dalam kehidupan kita yang Dia janjikan. Ya. Ayat bacaan kita pada pagi hari ini kita baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 21, begini bunyi firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kisah Rasul 3 ayat 21 mengajarkan tentang waktu pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu akan dipulihkan pada saat segala sesuatunya itu dimurnikan terlebih dahulu. Segala sesuatunya dapat mengalami pemulihan. Yang bisa melakukan pemulihan hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kedatangan Kristus adalah saat di mana Allah memulihkan segala sesuatu. Apapun, seluruh aspek kehidupan manusia semuanya dipulihkan. Ini menjadikan suatu pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau banyak hal-hal di dalam kehidupan kita yang menurut pemikiran, akal manusia kita, kenapa semuanya rusak? Kenapa semuanya tidak sesuai dengan seperti apa yang diharapkan? Kenapa tidak sesuai seperti pada tempatnya? Dosa menjadikan segala sesuatunya rusak. Dosa menjadikan segala sesuatunya itu tidak tepat sesuai dengan porosnya masing-masing. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itu menyebabkan pergeseran. Pergeseran apa? Pergeseran posisinya manusia. Dan itu berimbas, berdampak sampai hari ini. Kerusakan-kerusakan inilah yang perlu dipulihkan. Kerusakan-kerusakan ini yang perlu diperbaiki. Pada saat pemulihan itu terjadi, di saat yang sama, penyelamatan dari Yesus Kristus itu dinyatakan. Bagi siapa? Bagi seluruh dunia. Keadilan, perdamaian yang kita rindukan, yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, yang kita tidak temukan pada saat keberadaan hidup kita di muka bumi ini. Bahkan pada saat kita mencari keadilan di tempat yang memberikan keadilan, tetapi di tempat orang mencari keadilan tidak ditemukan keadilan, keadilan yang sesungguhnya akan Tuhan Yesus berikan. Pada saat seseorang ingin berusaha mencari kedamaian, tetapi tidak menemukan di dalam Yesus Kristus, pada saat kedatangannya, kedamaian yang sejati Tuhan Yesus Kristus berikan. Kalau sekarang yang kita hadapi adalah kedamaian-kedamaian yang semu, keadilan-keadilan yang hanya berpihak atau menguntungkan
satu pihak saja. Pada saat kedatangan Yesus Kristus, semua yang bobrok ini dipulihkan. Oleh karena itu, kedatangan Yesus Kristus dapat dinamai pemulihan dari segala sesuatu. Selama kita menantikan kedatangannya, selama kita mengharapkan kedatangannya, kita sebagai orang yang percaya akan terus selalu memiliki pengharapan. Di saat dunia tidak memberikan pengharapan, di saat dunia seolah-olah tidak ada harapan, tetapi di dalam Yesus Kristus, dengan iman yang teguh, dengan pengharapan yang teguh, pemulihan dapat terjadi dalam kehidupan kita. Pemulihan dapat kita rasakan, pemulihan dan kebahagiaan yang Yesus berikan sifatnya itu kekal. Bukan sesuatu yang fana seperti yang dunia menjanjikan. Dunia menjanjikan segala keindahannya, tapi keindahan yang dunia janjikan sifatnya fana, akan hilang dimakan oleh waktu, akan hancur dimakan ngengat dan karat. Tetapi janji Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan janji, memberikan pengharapan yang pengharapannya tidak akan mengecewakan. Biarlah kita menjadi saksi-saksi pengharapan akan datangnya pemulihan dari Yesus Kristus untuk kehidupan kita. Dan biarlah dunia melihat bahwa masih ada harapan di dalam Yesus Kristus. Dan masih ada pemulihan yang akan datang bagi segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berdoa memohon penguatan dan peneguhan untuk terus berharap kepada janji Tuhan, kepada kedatangan Yesus kembali untuk memulihkan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengharapan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk janji-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sekarang kami masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidaktepatan, yang penuh dengan kerusakan, yang penuh dengan kebobrokan, yang penuh dengan ketidakadilan. Sekalipun kami mencari keadilan, sekalipun kami mencari kedamaian, dunia tidak bisa memberikan keadilan dan kedamaian itu. Tapi kami bersyukur memiliki Allah yang pasti, memiliki Allah yang hidup, yang memberikan keadilan, kedamaian, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan damai sejahtera. Bukan dalam bentuk sesuatu yang bisa rusak dan hancur dimakan oleh ngengat dan karat. Janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus berharap. Biarlah kami yang terus adalah orang-orang yang terus beriman dengan teguh. Menantikan kedatangan-Mu kembali di muka bumi ini. Menantikan Engkau untuk menjemput kami ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang penuh dengan kepastian. Kepastian yang tidak mungkin mengecewakan kami. Tuhan, selama masa penantian ini, biarlah kami memperoleh kekuatan kepadamu, memperoleh kekuatan yang dari-Mu, dan kami terus bergantung dan berharap kepadamu Tuhan. Sampai masanya tiba, kami bisa bersama-sama dengan Engkau. Biarlah berada di sisi-Mu, berdekatan dengan-Mu, itu menjadi kerinduan kami dalam kehidupan kami. Dan sementara kami di muka bumi ini, biarlah kami menjadi saksi-Mu untuk dunia ini, bahwa masih ada harapan di dalam Engkau. Masih ada kedamaian, keadilan yang sejati yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Hamba berdoa untuk seluruh Jemaat GBI Victory, seluruh orang-orang yang mengikuti Victory Devotion ini. Biarlah pengharapan mereka hanya ditaruhkan dan digantungkan kepadamu saja. Mengharapkan pemulihan yang sejati akan keberadaan hidup mereka. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dan sepanjang hari-hari hidup kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang terus bergantung dan berharap kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus, terus tuntun kami. Terima kasih Tuhan akan hadirat-Mu.
akan firman-Mu. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa di Victorious Devotion yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam kemenangan.